Halo Studio Lovers, pemerintahan Joko Widodo terus melakukan upaya untuk menarik investor masuk ke Indonesia. Selain mempermudah persoalan aturan atau regulasi, mantan wali kota Solo ini juga gencar membangun kawasan industri. Tentu saja tujuannya adalah agar investor bisa masuk membangun pabrik dan memberikan keuntungan bagi Indonesia. Lantas apa saja sih kawasan industri yang berhasil dibangun selama masa pemerintahan Presiden Jokowi? Yuk kita bongkar melalui video kita berikut ini. Tapi sebelum kita lanjut, yuk tekan dulu ya tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar infomu selalu update dari Studio Langit. Nah Studio Lovers, mari kita mulai dengan kawasan industri Teluk Bintuni yang berlokasi di Papua Barat. Kawasan seluas 2.112 hektar ini telah dicanangkan sejak lama dan kini pembangunannya sedang dikebut oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan kawasan ini ditarget 60% tahun 2022 dan mulai beroperasi di tahun 2023 mendatang. Kawasan ini nantinya akan diisi oleh industri berbasis pupuk dan petrokimia dan nilai investasi mencapai 31,4 triliun rupiah. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, pemerintahan akan menjadikan kawasan industri Teluk Bintuni terintegrasi dari hulu ke hilir dan produk turunan dari gas. Mulai dari pengembangan produksi gas sehingga pembangunan pabrik petrokimia dan pembangkit listrik berbasis gas. Meski pembangunannya belum rampung, sejumlah perusahaan telah tertarik untuk berinvestasi di kawasan ini. Di antaranya Kaltim Methanol Industry, Pertamina Power, Wijaya Karya, Karya Mineral Jaya Samsung CNT, Perindo 4. Tidak hanya itu, perusahaan petrokimia asal Eropa Shell Energy juga telah tertarik menanamkan investasi sebesar 2 miliar US dollar atau sekitar 28 triliun rupiah untuk membangun pabrik petrokimia. Wow, sudah banyak lebih nih. Tentunya pemilihan lokasi menjadi upaya pemerataan pembangunan di Indonesia. Sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi di Jawa saja, melainkan di seluruh wilayah Indonesia. Semoga segera terrealisasi ya. Nah dari Papua Barat, mari kita beralih ke kawasan industri Batang yang berlokasi di Jawa Tengah. Pembangunan kawasan industri ini telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi sejak tahun 2020 lalu. Dan pembangunan fase pertama kawasan ini ditargetkan rampung pada tahun 2021. Kawasan seluas 4.300 hektar ini dikelola oleh PT Kawasan Industri Terpadu Batang atau KITB yang bekerja sama dengan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon dan PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma. Nah rencananya nih kawasan industri Batang akan dibagi menjadi 3 klaster. Klaster 1 seluas 3.100 hektar yang akan diisi oleh industri otomotif, kimia, dan farmasi hingga tekstil. Klaster ini juga dilengkapi dengan pelabuhan, stasiun, hingga jalan tol. Kemudian klaster 2 seluas 800 hektar akan digunakan untuk kuliner, IT, dan juga tekstil. Klaster ini juga dilengkapi dengan fasilitas berupa perumahan karyawan dengan lapangan golf. Kemudian nih klaster yang ketiga seluas 400 hektar akan diisi dengan high-tech industrial, pusat penelitian dan pengembangan industri, pusat pendidikan hingga convention center. Wow, keren ya. Nah Studio Lovers, kabarnya lagi nih, 3 perusahaan besar sudah siap loh berinvestasi di kawasan ini, yaitu LG, KCC Glass, dan Wavin. LG, perusahaan elektronik yang berbasis di Korea Selatan ini, nantinya akan berinvestasi sebesar 142 triliun rupiah untuk membangun industri baterai. Sementara itu KCC Glass dan juga dari Korea Selatan agar mengisi industri kaca, peralatan rumah tangga, film, dan interior berbasis batu. Dengan masuknya perusahaan ini, Presiden Jokowi mengklaim bahwa kawasan industri Batang asal Belanda nantinya akan masuk untuk membuat berbagai sistem pipa plastik, pemasangan untuk aplikasi bangunan perumahan dan komersial, serta untuk proyek bangunan dan infrastruktur. Nah selain itu, beberapa perusahaan asal Cina dan juga Jepang juga sudah siap nih untuk merelokasi atau memindahkan pabriknya ke kawasan ini. Nah di antaranya ada Panasonic, Kenda, Sagami, dan Denso. Dengan adanya kawasan industri ini, Presiden Jokowi berharap
arus modal bisa masuk ke Indonesia dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi di negeri ini. Dan yang paling penting adalah kawasan ini harus mampu nih menyerap tenaga kerja dari Indonesia sebanyak-banyaknya. Kita doakan saja ya, semoga pembangunan kawasan industri ini segera rampung. Nah, kali aja kan kalian bisa kerja di sana nantinya, amin. Masih ada lagi nih dari Jawa Tengah yang juga adalah kawasan industri yang sudah dibangun oleh Presiden Jokowi, yaitu kawasan industrial Kendal. Kawasan seluas 2.200 hektar ini dikelola oleh perusahaan asal Indonesia PT Jababeka Tbk dan Semprot Development Ltd asal Singapura. Sejak 2016 lalu, kawasan industri Kendal telah diresmikan oleh Presiden Jokowi bersama dengan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong. Hingga saat ini, kawasan industri Kendal telah diisi lebih dari 60 perusahaan dari berbagai negara, mulai dari Cina, Jepang, Singapura, Korea Selatan, hingga Indonesia. Perusahaan ini juga bergerak di masing-masing sektor yang berbeda, mulai dari industri furniture, tekstil, fashion, kuliner, farmasi, peralatan medis, hingga elektronik. Bahkan Presiden Director and CEO kawasan industri Kendal, Stanley, menuturkan bahwa capaian investasi yang diperoleh kawasan ini telah mencapai 19,2 triliun rupiah. Wah, luar biasa banget ya Studio Lovers. Tidak hanya perusahaan besar loh, kawasan ini juga nantinya akan semakin banyak diisi oleh pelaku UMKM. Nah, melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah akan mendorong agar UMKM yang ada di kawasan ini agar bisa bersaing di tingkat internasional. Wah, semoga segera terrealisasi ya. Dan yang terakhir nih, ada kawasan industri Morowali yang terletak di Sulawesi Tengah. Pembangunan kawasan seluas 2.000 hektar ini telah dimulai sejak tahun 2015 dan operasinya terus menggeliat hingga sekarang ini. Kawasan industri yang berbasis tambang nikel ini dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park yang merupakan kerjasama antara Singham Corp dari Cina dan Bintang 8 Group dari Indonesia. Sekitar 10 perusahaan besar baik dari Indonesia, Cina maupun Jepang telah beroperasi di kawasan ini. Perusahaan-perusahaan ini membangun pusat smelter yang memproduksi berbagai produk industri berbasis nikel dan bauksit. Salah satu produk yang paling menjanjikan adalah produk olahan kobalt serta litium yang dijadikan bahan baku buatan baterai kendaraan listrik. Terlebih lagi nih, industri mobil listrik ini sedang naik daun loh dengan kemunculan Tesla, perusahaan kendaraan listrik milik Elon Musk. Nah, yang terbaru nih Studio Lovers, di kawasan industri Morowali kembali akan dibangun 4 pabrik yang akan memproduksi kato dan nikel kobalt dengan total kapasitas sebesar 240.000 ton nikel murni. Wow, banyak banget ya Studio Lovers. Nah, menurut Chief Executive Officer atau CEO PT Indonesia Morowali Industrial Park, Alexander Barus, ketika pembangunan 4 pabrik ini selesai, maka akan digadang-gadang menjadi salah satu smelter nikel kobalt yang terbesar di dunia. Nggak hanya itu loh, di situ juga akan dibangun pabrik daur ulang baterai litium dengan total investasi mencapai 3 miliar US dollar atau sekitar 43 triliun rupiah. Wow, keren! Nah, kawasan industri Morowali memang sangat menjanjikan nih bagi Indonesia. Ya, kawasan ini telah mampu menyumbang penghasilan ekspor bagi Indonesia sebesar 4 miliar US dollar atau sekitar 56,57 triliun rupiah. Bahkan kawasan ini diproyeksikan akan menghasilkan nilai ekspor yang mencapai 11,6 miliar US dollar atau sekitar 168 triliun rupiah di tahun 2023 mendatang. Hingga kini, kawasan industri Morowali telah menyerap sekitar 40.000 orang tenaga kerja Indonesia dan 4.500 orang tenaga kerja asing. Tidak mengherankan bukan jika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sangat membanggakan kawasan ini. Menurutnya nih, kawasan industri Morowali nantinya akan berkembang menjadi kawasan industri terbesar nomor 5 di dunia. Wow, mantep banget ya Studio Lovers.
Nah, Studio Lovers, cukup sekian ya informasi yang dapat kami sampaikan nih hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan sampai lupa ya untuk meninggalkan jejak di kolom komentar. Sekalian juga tekan tombol like dan share video ini. Sampai jumpa lagi.